Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai implementation of the support vector machine method in predicting student graduation. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cokorda Istri Risna Santi Marani Kumayun dengan NIM 187231011 dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Salan Celia dengan NIM 187231008. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS Machine Learning kami, di mana penelitian ini dilatar belakangi dikarenakan tingkat kelulusan mahasiswa menjadi indikator penting dalam akreditasi perguruan tinggi karena mencerminkan kualitas pendidikan dan efektivitas pengajaran. Namun, ternyata tidak semua institusi mampu mempertahankan tingkat kelulusan yang tinggi. Untuk itu, diperlukan upaya prediktif guna untuk mencegah kegagalan studi. Salah satu pendekatan yang efektif dari penelitian ini adalah menggunakan machine learning, yaitu algoritma super vector machine dipilih karena terbukti unggul dalam akurasi dan menangani data yang berdimensi tinggi. Penelitian ini juga bertujuan untuk membangun model prediksi kelulusan menggunakan SVM sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategis di perguruan tinggi. Setelah mengetahui latar belakang dari penelitian ini, adapun tujuan dan manfaat dilakukan penelitian ini, di mana yang pertama yaitu tujuan, yaitu untuk membangun model prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma super vector machine. Yang kedua, untuk menganalisis kinerja dari model prediksi yang dibangun berdasarkan metode evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi kelulusan dari mahasiswa berdasarkan data yang telah tersedia. Selain dari tujuan, manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pendukung keputusan akademik dalam memantau dan meningkatkan tingkat kelulusan mahasiswa. Yang kedua, membantu institusi pendidikan dalam merancang intervensi dini terhadap mahasiswa yang mungkin beresiko tidak lulus tepat waktu. Dan yang ketiga, untuk menjadi referensi dalam penerapan algoritma machine learning, khususnya FPM di bidang pendidikan tinggi untuk pengambilan kebijaksanaan yang berbasis data. Nah, baik untuk dasar teorinya sendiri, itu yang pertama ada support vector machine. Jadi mana metode ini merupakan metode supervised learning yang digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi, regresi, dan identifikasi outlier. Nah, SVM ini bekerja dengan baik dalam ruang berdimensi tinggi dan tetap efektif digunakan ketika jumlah dimensi lebih besar daripada jumlah sampel data. Metode SVM bekerja dengan mencari hyperplane optimal yang dapat memisahkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan pola yang dipelajari pada saat proses training. Kemudian ada fungsi kernel dalam SVM. Nah, kernel sendiri merupakan fungsi yang diterapkan pada SVM non-linear untuk mengubah data ke dalam dimensi yang lebih tinggi tanpa perlu menghitung posisi secara langsung. Dengan menggunakan kernel, proses perhitungan bisa dilakukan di ruang dengan dimensi yang lebih kecil atau trig kernel. Kemudian ada synthetic minority oversampling technique atau SMOTE, yang dimana merupakan metode prapemprosesan yang digunakan untuk menangani ketidakseimbangan kelas dalam suatu dataset. SMOTE ini bekerja dengan menciptakan sampel sintetis bagi kelas minoritas melalui interpolasi linear di antara sampel minoritas yang berdekatan dalam ruang fitur. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi model klasifikasi. Ini merupakan model untuk menilai seberapa efektif model dalam memprediksi kategori yang benar. Evaluasi dilakukan untuk memahami seberapa akurat, presisi, dan dapat diandalkannya model tersebut ketika diterapkan pada data baru. Untuk jenisnya sendiri itu ada akurasi yang dimana mengukur proporsi prediksi yang benar dari total prediksi yang dilakukan. Kemudian ada precision, yaitu untuk mengukur proporsi prediksi positif yang benar dari semua prediksi positif yang dibuat model. Lalu ada recall, itu untuk mengukur proporsi sampel positif aktual yang berhasil diprediksi oleh model, dan F1 score yang merupakan rata-rata harmonik dari precision dan recall, memberikan keseimbangan antara kedua matriks tersebut. Nah, kemudian ada juga confusion matrix, yang dimana ini adalah sebuah matriks yang menunjukkan hasil prediksi dari model klasifikasi, digunakan sebagai alat visualisasi untuk memahami kesalahan dan kebenaran yang muncul dalam proses prediksi. Baik, berikutnya adapun metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu
Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan metode super vector machine untuk memprediksi dari kelulusan mahasiswa tersebut. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari platform Kaggle berupa data nilai kumulatif atau GPA mahasiswa dari semester 1 hingga semester 4. Nah, berikut ada langkah-langkah yang dilakukan dalam metodologi. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu mengambil data GPS dari Kaggle. Yang kedua, pemesan data, yaitu melakukan penanganan nilai yang hilang atau missing value, kemudian mengecek apakah ada data duplikasi, outlier, ataupun melakukan balancing data, supaya memastikan data bersih sebelum diproses lebih lanjut. Yang ketiga, pemisahan data, di mana data dibagi menjadi dua bagian, yaitu training dan testing. Pembagian ini dilakukan dengan 3 pengujian, yaitu 60-40, 70-30, dan 80-20. Kemudian, lakukan pemodelan SVM, yaitu model dibuat dengan menggunakan algoritma 4 fungsi kernel, yaitu linear, polinomial, RBF, dan sigmoid. Dan yang terakhir, hasil dan evaluasi, di mana model dievaluasi menggunakan metrik kinerja seperti akurasi, presisi, recall, dan eval-score untuk mengukur seberapa jauh model dapat memprediksi kelulusan mahasiswa secara tepat. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan dengan metode SVM itu sendiri. Yang pertama, kita mengimport library, di mana kita mengimport library apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan processing data. Setelah kita melakukan import library, kita load data, yaitu dengan membaca dataset yang telah kita download sebelumnya dari platform Kaggle, yaitu berupa file CSV, dan menyimpannya ke dalam variabel sebagai data frame. Yang ketiga, kita lakukan pre-processing, yaitu kita menangani missing value, kemudian kita mengecek apakah ada baris yang terdapat duplikasi. Kalau ada, kita bisa mengecek menggunakan sintaks yaitu total underscore duplicates lebih besar dari 0. Kemudian baris-baris duplikasi akan kita hapus dengan sintaks data.drop underscore duplicates. Kemudian kita mengecek nih, apakah distribusi jumlah data tiap kelas itu udah balance apa belum. Nah, tujuannya dari pengecekan distribusi ini, kita tahu apakah data kita itu seimbang atau balance ataupun tidak seimbang atau imbalance. Yang keempat, setelah kita lakukan pre-processing, kita identifikasi kolom target, yaitu sebagai kolom target untuk dilakukan processing. Di mana jika tidak ditemukan, kita bisa menggunakan kolom terakhir sebagai data target default. Setelah itu, kita lakukan persiapan data untuk modeling. Data dibagi menjadi fitur X dan target Y, di mana fitur itu bertipe kategorial akan diubah menjadi numerik atau bisa disebut dengan encoding. Selanjutnya, fitur standarisasi menggunakan standard scalar agar memiliki skala yang seragam sehingga siap digunakan untuk pemodelan. Setelah itu kita seperti yang udah disampaikan sebelumnya, kita melakukan pengujian data dengan membagi 3 proporsi, yaitu yang pertama 60-40, 70-30, dan 80-20 menggunakan sintak train underscore test underscore split dengan stratifikasi agar distribusi kelas tetap profesional. Kemudian, langkah berikutnya adalah pemodelan dari SVM itu sendiri, tapi kita ada 2 tahap. Yang pertama itu adalah tanpa balancing, di mana model SVM dilatih dengan berbagai kernel, yaitu linear, poly, RBF, dan sigmoid pada data yang asli. Jadi belum dibalancing ataupun diseimbangkan. Nah, kemudian hasil prediksinya dievaluasi untuk tiap splitnya. Jadi kita evaluasinya itu juga tiap pengujian, yaitu 60-40, 70-30, dan 80-20. Setelah kita melakukan pemodelan tanpa balancing, kita balancing dengan SMOTE, di mana SMOTE ini digunakan untuk menyimbangkan jumlah data pada setiap kelas target dengan mendapatkan data sintesis pada kelas minoritas. Setelah kita balancing, kita lakukan pemodelan lagi, namun dengan data yang sudah dibalancing. Nah, jadi pemodelan SVM ini dilatih kembali pada data yang telah seimbang dengan SMOTE dan dibandingkan performanya dengan model sebelum balancing. Itu merupakan metode-metode yang dilakukan dalam penelitian ini. Baik, kemudian adapun dataset yang digunakan yaitu data lulus tepat waktu. Dataset ini bersifat tidak seimbang atau imbalance yang terdiri dari 1.680 baris data mahasiswa. Nah, terdapat 5 kolom yang dimana 4 kolom merupakan nilai IPS per semester yang dimana dari semester 1 hingga semester 4 dan 1 kolom merupakan status kelulusan. Untuk tipe datanya sendiri itu
Untuk kolom IP1 sampai IP4 itu bertipe data integer, dan untuk kolom tepat itu bertipe data string. Untuk missing value-nya sendiri juga tidak terdapat missing value pada dataset, baik pada kolom IPS maupun status. Nah, untuk duplikatnya juga itu tidak ada baris duplikat, dan persentase duplikatnya 0%. Nah, untuk hasil uji coba yang kami lakukan sendiri, di sini dapat dilihat untuk kolom targetnya itu yang digunakan adalah kolom tepat. Dan untuk eh, distribusi kelasnya, di mana kelas 0 ini merupakan em, tidak atau tidak tepat waktu kelulusan, dan untuk kelas 1 ini merupakan iya atau tepat waktu lulus. Nah, dapat dilihat bahwa data tidak seimbang, di mana untuk kelas 0 itu ada 135 sampel, dan kelas 1 itu ada 1552 sampel. Nah, kemudian berikut merupakan split data dengan berbagai proporsi yang kami gunakan. Nah, untuk split data 60-40 itu training setnya ada 1012 sampel, dan testing setnya ada 675 sampel. Untuk distribusi training dan distribusi testingnya dapat dilihat sebagai berikut. Begitupun untuk split 70-30 itu training setnya ada 1180 sampel, testing setnya ada 507 sampel, dan untuk split 80-20 itu training setnya ada 1349 sampel, dan testing setnya ada 338 sampel. Nah, yang pertama ini adalah hasil uji modeling SPM tanpa balancing. Nah, berikut untuk split 60-40, ini dapat dilihat untuk ada karena linear, RBF, sigmoid, dan poly. Nah, di sini pula kami tampilkan ringkasan dari hasil akurasi, precision, recall, dan advance score pada tiap model. Nah, berdasarkan keempat model tersebut, dengan pembagian 60-40, hasil terbaiknya diperoleh pada model kernel polinomial dengan akurasi sebesar 0,9215, precision 0,9021, recall 0,9215, dan advance score sebesar 0,8879. Nah, untuk modeling SPM tanpa balancing split data 70-30 itu diperoleh hasil terbaiknya pada model polinomial dan RBF dengan akurasi sebesar 0,9211, precision 0,9273, recall 0,9211, dan advance score sebesar 0,8852. Nah, lalu untuk split 80-20 itu diperoleh hasil terbaik pada kernel RBF dengan akurasi 0,9231, precision 0,9290, recall 0,9231, dan F1 score sebesar 0,8889. Nah, berikut kami tampilkan juga confusion matrix untuk masing-masing split data. Yang berikut ini merupakan split data 60-40. Nah, dapat dilihat untuk hasilnya sendiri di sini yang linear itu true positifnya ada 621, sedangkan false positif dan true negatifnya itu 0. False negatifnya ada 54. Kemudian untuk RBF, TP atau true positifnya itu ada 617, FP-nya ada 4, TN-nya ada 1, dan FN-nya 53. Kemudian untuk polinomial, TP-nya ada 620, false positifnya 1, true negatif 2, false negatif 52. Dan sigmoid itu true positifnya ada 586, false positifnya ada 35, true negatif 2, dan false negatif 52. Nah, untuk split data 70-30 itu linearnya di TP ada 466, dan FP lalu TN-nya itu 0, dan FN-nya dapat 41. Untuk RBF, TP-nya dapat 66, FP dan FP-nya 0, TN-nya 1, dan false negatifnya 40. Kemudian polinomial itu TP-nya 466 juga, false positifnya 0, true negatif 1, dan false negatif 40. Dan sigmoid itu true positifnya ada 440, false positif 26, true negatif 1, dan false negatif 40. Dan terakhir untuk split 80-20
Di linear itu true positifnya 311, false positif dan true negatifnya 0, false negatif 27. Kemudian untuk RBF, true positifnya uh, salah satu, false positifnya 0, true negatif 1, dan false negatif 26. Untuk polinomial, true positifnya 311, false positif dan true negatifnya 0, false negatif 27. Dan sigmoid itu true positifnya ada 305, false positifnya 6, true negatif 4, dan false negatif 23. Nah, berikut ini merupakan balancing data yang kami lakukan. Di sini kami menggunakan SMOTE, yang dimana untuk distribusi sebelum SMOTE itu untuk kelas satunya ada 1552 dan kelas nolnya ada 135. Nah, setelah dilakukan SMOTE, itu untuk kelas 0 dan kelas satunya itu sama dengan em, sebanyak 1552. Nah, untuk ukuran datanya juga bertambah yang sebelumnya 1687 menjadi 3104. Dan dapat dilihat untuk persentasenya juga. Jadi sebelum SMOTE itu 92/8, sedangkan setelah SMOTE itu 50/50. Nah, ini merupakan modeling SVM setelah kami melakukan balancing menggunakan SMOTE. Dan dapat dilihat ini merupakan split 60/40 dan diperoleh hasil terbaiknya itu pada kernel polinomial dengan akurasi sebesar 0,8919, precision 0,8694, recall 0,8919, dan F1 score sebesar 0,8797. Kemudian untuk split 70/30-nya itu diperoleh hasil terbaik pada kernel polinomial dengan akurasi sebesar 0,8974, precision 0,87. Berikut untuk split 80/20, untuk hasil terbaiknya itu diperoleh pada kernel polinomial dengan akurasi sebesar 0,8964, precision 0,8691, recall 0,8964, dan F1 score sebesar 0,8811. Nah, berikut juga confusion matrix untuk data yang tadi SMOTE. Ini untuk split 60/40 bisa dilihat untuk TP-nya itu ada 491, FP 130, TN 22, FN 32. Kemudian untuk RBF, TP-nya ada 397, FP 224, TN 31, FN 23. Dan untuk polinomial itu TP-nya ada 595, FP 26, TN 7, FN 47. Dan untuk sigmoid itu TP-nya ada 370, FP 251, TN 33, dan FN 21. Nah, lalu untuk split 70/30 itu TP-nya ada 364, FP 102, TN 21, FN 20. Dan untuk RBF itu TP-nya 293, FP 173, TN 23, dan FN 18. Kemudian polinomial TP-nya ada 48, FP 18, true negatifnya 7, dan FN 34. Dan terakhir untuk sigmoid itu TP-nya ada 244, FP 222, TN 19, FN 22. Dan terakhir untuk split 80/20 untuk data yang telah dilakukan SMOTE, itu untuk linear, itu TP-nya ada 227, FP 84, TN 11, FN 16. Dan untuk RBF itu TP-nya 187, FP 124, TN 12, FN 15. Kemudian polinomial TP-nya ada 300, FP 11, TN 3, dan FN 24. Lalu yang terakhir untuk sigmoid itu TP-nya 186, FP 125, TN 13, dan FN 14. Nah, berikut juga kami melakukan perbandingan hasil sebelum dan sesudah dilakukannya SMOTE. Nah, dari perbandingan ini diperoleh precision terbaik, akurasi terbaik, recall terbaik, dan F1 score terbaik. Nah, dapat dilihat di sini untuk precision terbaik itu diperoleh pada data original atau data yang belum melakukan SMOTE dengan split data 80/20 yang diperoleh di kernel RBF, di mana precisionnya ini
929. Kemudian untuk akurasi yang terbaik itu diperoleh pada kernel RBF dengan split data 80-20 data sebelum SMOTE dengan akurasi sebesar 0,9231. Lalu untuk recall itu diperoleh pada data sebelum SMOTE juga untuk split 80-20 pada kernel RBF dengan recall sebanyak 0,9231. Dan terakhir untuk F1 skor terbaik itu diperoleh pada data SMOTE juga split 80-20 pada kernel sigmoid dengan F1 skor sebesar 0,8956. Nah, untuk pemilihan model terbaik itu kami mempertimbangkan seluruh indikator performa seperti akurasi, precision, dan recall. Nah, dataset yang digunakan ini adalah dataset imbalance, sehingga proses pemilihan model itu menitik beratkan pada recall dan F1 score, yang dimana merupakan dua metrik yang paling menggambarkan kemampuan model dalam mengenali kelas minoritas atau kelas mahasiswa yang berisiko tidak lulus tepat waktu. Nah, oleh karena itu, pemeringkatan model dilakukan berdasarkan weight score dengan bobot terbesar diberikan pada recall dan F1 score yaitu 0,40. Nah, dapat dilihat hasilnya itu eh, bahwa final recommendation-nya itu pada SPM RBF dengan split 80-20. Untuk balancing itu original yang dimana merupakan data sebelum dilakukan SMOTE dan detail performance-nya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, jadi berdasarkan weight scoring-nya, SPM dengan kernel RBF pada rasio 80-20 tanpa SMOTE itu tampil sebagai model terbaik secara keseluruhan, yang dimana menampilkan performa paling stabil dan unggul pada 3 dari 4 metrik utama, yaitu akurasi, precision, dan recall. Dengan akurasi itu 92,31%, presisi 92,90%, dan recall sebesar 92,31%. Nah, dengan mempertimbangkan seluruh metrik dan efektivitas model terhadap data imbalance, maka model SPM RBF dengan rasio 80-20 tanpa SMOTE itu direkomendasikan sebagai model terbaik untuk diimplementasikan dalam sistem prediksi risiko keterlambatan kelulusan mahasiswa. Bisa diklik. Baik, jadi dari penjelasan penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pengujian terhadap 24 model SVM dengan berbagai kombinasi kernel, rasio pemisahan data, dan penerapan SMOTE diperoleh hasil pemodelan SVM dengan kernel radial basis function atau RBF dengan rasio 80-20 dan tanpa penerapan SMOTE menunjukkan kinerja yang paling optimal dan seimbang. Nah, jadi seperti yang telah teman saya sampaikan juga dari hasil uji coba bahwa akurasinya itu sebesar 92,31%, presisinya 92,90%, dan recall-nya 92,31%, serta unggul dalam 3 dari 4 metrik evaluasi utama. Oleh karena itu, model ini sangat direkomendasikan sebagai model terbaik untuk prediksi risiko keterlambatan kelulusan mahasiswa. Jadi yaitu dengan RBF 80-20 dan tanpa SMOTE. Pemilihan rasio pembagian 80-20 juga terbukti memberikan hasil yang paling konsisten dan efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan lebih banyak data untuk proses pelatihan dapat meningkatkan kemampuan model dalam mengenali pola dan melakukan generalisasi terhadap data baru. Implementasi model ini membuka peluang untuk identifikasi dini terhadap mahasiswa yang mungkin beresiko tidak lulus tepat waktu. Dengan demikian, hasil prediksi dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam merancang program intervensi yang lebih tepat sasaran, seperti mungkin adanya pembuatan bimbingan akademik, konseling, ataupun pelatihan keterampilan belajar untuk meningkatkan angka kelulusan tepat waktu. Nah, itulah merupakan hasil dari proyek UAS kami mengenai implementasi dari SPM. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.